Mendengar ini, si Edu tiba-tiba menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan tentang masalah yang dia hindari. Dan setiap aspek ini perlu diperhatikan. Jika tidak, dukungan dan pengakuan dari beberapa setan pasti akan hilang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Tianxing berkata dengan ringan. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya sebelumnya. Dengan cara ini, pasar gelap dekat dengan akademi saya, dan pintu masuk pasar gelap dan pintu masuk akademi saya berada di tempat yang sama. Setan lain akan ditempatkan 10 mil jauhnya, dalam jarak 10 mil dari akademi kami. Dan tidak ada bangunan yang diizinkan. Selain itu, jumlah sumber daya yang diinvestasikan akan membatasi jenis barang yang dijual. Dan proporsi pajaknya. Mendengar hal tersebut, Sedu sedikit mengerti, namun masih sedikit bingung. Apakah mereka tidak akan memiliki pendapat tentang memperlakukan pasar gelap secara berbeda? Feng Tianxing tertawa, mengulurkan tangan dan menepuk pundak Sedu. Berlebihan, kamu perlu membereskan satu hal terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyenangkan semua iblis. Iblis tidak akan puas dengan pengaturanku. Karena keuntungannya tidak cukup, tapi tidak ada salahnya. Karena pasar gelap adalah kita. Pendukung terbesar. Mereka adalah saluran utama perdagangan barang kita di masa depan. Setan-setan itu hanya membuat masalah kecil, dan pasar gelap dapat menyentuh semua setan. Ada. Di masa depan, apakah kita memperoleh sumber daya tertentu atau menjual sutra, tempat yang paling nyaman adalah pasar gelap, bukan iblis di dalam yurisdiksi. Sedu mengangguk lagi dan lagi. Saya mengerti bahwa pasar gelap adalah salah satu mitra terpenting kami, karena kami membutuhkan dukungannya untuk barang-barang masa depan kami. Feng Tianxing mengangguk dalam diam dan mengatakan ini. Kamu bisa merilis hasil ini nanti. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu tugas tambahan. Jika kamu yakin, kamu bisa memberi kompensasi kepada iblis ini secara pribadi. Aku tidak akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Sedu mengangguk cepat. Ya, bawahan harus mencoba yang terbaik. Feng Tianxing menepuk pundak Sedu. Saya baru dalam tahap membangun pengaruh saya. Anda akan sedikit lelah. Ketika segala sesuatu di bidang pengaruh mulai bekerja, Anda akan dapat sedikit rileks. Pada saat itu, apakah Anda mau menangani pekerjaan rumah saya di luar atau di dalam? Terserah Anda. Sedu mengangguk cepat. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Setelah mengurus hal-hal sepele yang boros, Feng Tianxing menemukan Dan. Keduanya bertemu di dekat arena pencaksilat yang didirikan oleh Dan. Dan, berapa banyak tubuh lengkap yang kamu miliki sekarang? Hitung semuanya. Sebagai siswa angkatan pertama di kampusku, tentunya selain belajar, mereka juga bertanggung jawab untuk berpatroli di kampus selama 10 tahun sebagai gantinya. Dan mengeluarkan daftar secara acak. Total 5.366 setan adalah kekuatan fisik yang lengkap. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Mengapa begitu banyak? Dan Lafet. Rubah tua Borui telah melemparkan semua iblis di bawah Istana Laksamana ke dalam prajurit Istana Laksamana. Awalnya, kami mendekati 30.000 iblis. Borui mengambil 4.000 dan menempatkan mereka bersamaku, mengatakan itu untuk melindungi Istana Laksamana. Ketika Feng Tianxing mendengar ini, dia terdiam sesaat sebelum berbicara. Mari kita atur. Baru-baru ini tidak damai di luar. Semua patroli memiliki satu putaran lagi. Dan Fraun Sudenli. Apa yang telah terjadi? Feng Tianxing merendahkan suaranya. Ketika saya kembali, saya melewati 3 desa iblis, yang semuanya dibantai, dan tidak ada satupun yang tersisa. Saya curiga setan-setan ini datang untuk saya, dan langsung mengangguk. Saya mengerti, saat Dan pergi, Feng Tianxing juga bangun, dan dia memutuskan untuk menemui Borui. Jenderal Iblis dari Sera ini seharusnya tidak mengetahui dunia luar selama beberapa bulan terakhir. Mungkin dia tahu alasannya. Meskipun Feng Tianxing tidak menyukai iblis-iblis ini, dia juga bertujuan untuk menghancurkan iblis-iblis itu. Tapi setan di desa-desa ini, Feng Tianxing benar-benar tidak tertarik. Mereka hanyalah bagian paling dasar dari ras iblis. Selama eselon atas ras iblis dibersihkan, ras iblis yang tersisa tidak akan memiliki tempat berlindung sama sekali. Dan mereka akan berubah dari situasi ras manusia saat itu. Manusia memiliki kekuatan yang cukup, tetapi iblis tidak. Jadi hanya masalah waktu sebelum iblis ini dimusnahkan. Sepanjang jalan menuju kediaman Borui, Feng Tianxing mengetuk pintu. Apakah Borui ada di sini? Kedua iblis itu membawa Feng Tianxing langsung ke halaman. Borui sedang duduk di meja dengan alis berkerut. Ketika Feng Tianxing datang, dia mengangkat matanya yang lelah. Tuan Feng, kita dalam masalah kali ini. Kamu pasti sudah tahu tentang desa-desa itu ketika kamu datang kepadaku. Sejujurnya, aku menempatkan beberapa setan di sana beberapa hari yang lalu dan ingin membawa beberapa setan dengan kekuatan tempur yang tidak memadai diselesaikan, sehingga nyaman bagi Yang. Tuan Feng untuk membangun tangan rumah Laksamana. Turun. Tetapi dalam beberapa hari, semuanya hilang. Feng Tianxing mengerutkan kening. Benar saja, dia bisa mendapatkan petunjuk yang tidak tersedia di tempat lain di Borui. Berapa banyak setan yang telah diatur untuk dilewati? Apakah ada setan yang selamat? Pihak lain kejam, tidak ceroboh, tidak seperti orang biasa.
Barry menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Totalnya ada 4, dan tidak ada yang masih hidup. Saat ini, selain mayat yang dilihat Tuan Muda Feng, tidak ada petunjuk lain. Tuan Feng pergi ke Akademi Hongwu kali ini. Tapi siapa yang dia sakiti? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak mungkin orang yang saya sakiti menggunakan metode kasar seperti itu. Seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Setan yang memulai seperti ini pasti bukan setan Akademi Hongwu, apalagi negeri dongeng. Artinya, mereka hanya bisa menjadi setan di yurisdiksinya. Feng Tianxing secara pribadi telah melihat masalah yang ditangani oleh orang yang boros. Tidak ada masalah besar, dan tidak ada kemungkinan menyinggung siapapun. Sisanya adalah mantan musuhnya. Setelah perhitungan yang cermat, selain Heli, Feng Tianxing tidak memiliki lawan lain. Heli juga telah dilenyapkan, dan bawahannya juga telah dibunuh dan ditindas. Bagaimana Anda masih memiliki kekuatan seperti itu untuk melemparkan diri Anda sendiri? Borui, kamu bisa memeriksaku. Di wilayah di bawah yurisdiksiku, kelompok mana yang pernah berkonflik dengan rumah Laksamana di masa lalu? Pertama, pilih orang-orang ini. Jika kamu masih tidak dapat menemukannya, pergilah ke mantan Laksamana dan tanyakan langsung. Jika tidak berhasil, lain kali aku akan menjadi umpannya dan lihat siapa orang-orang ini. Hati Borui sedikit tenggelam. Kata-kata Feng Tianxing semuanya diucapkan demi ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya dia menangani masalah ini. Oke, Tuan Muda Feng, jangan khawatir. Saya pasti akan mengatur masalah ini. Dan saya akan memberitahu Anda segera setelah ada berita. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Kamu harus lebih memperhatikan. Aku bermaksud membiarkanmu berubah menjadi sisi gelap yang diabaikan oleh orang lain. Jika memungkinkan, saya berencana untuk menampilkan pertunjukan yang bagus baru-baru ini dan menghapus Anda dari bawahan saya atas nama. Akan lebih mudah pada saat itu. Anda melakukan banyak hal.